Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya jikalau dalam saat-saat seperti ini kita masih bisa bertahan baik di dalam iman maupun tantangan-tantangan yang kita hadapi, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam saat teduh untuk ibadah pada pagi hari ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk tahta kemurahan Tuhan, kita hampiri tahta kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan hadir bersama kami saat ini. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Segala
di dalam kerajaan sorga. Sungguh kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami dapat kembali menghampiri tata kudus-Mu Tuhan. Dengan hati yang gemetar dan takut akan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, karena Engkau Allah kami satu-satunya, Allah yang kudus, Allah pencipta langit bumi dengan segala isinya, Allah yang sudah begitu mengasihi kami, sehingga sudah rela datang ke bumi untuk menebus semua hutang dosa kami. Dan juga kami melihat Tuhan, hanya Engkau satu-satunya, Allah yang hidup, yang sudah bangkit dari kematian. Dan kebangkitan ini ya Tuhan mengingatkan kami umat pilihan-Mu, kami yang beriman percaya kepadamu satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga percaya Tuhan, kebangkitan akan kami terima pada hari yang nantinya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Bapa, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan, umat Tuhan dapat beribadah bersama. Kami sungguh-sungguh tahan rindu persekutuan dengan Tuhan. Kami sungguh-sungguh rindu dilawat dengan Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya hanya melalui firman-Mu Tuhan, hanya dengan pertolongan Roh-Mu ya Tuhan, kami dapat mengerti, memahami, dan kami juga dapat beriman percaya penuh. Meskipun kami tidak pernah melihat-Mu Tuhan, karena Roh-Mu yang ada di dalam hati kami percaya Tuhan, hidup kami sudah diselamatkan. Pernyataan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Meskipun Tuhan izinkan setiap hal yang kami alami di dalam dunia ini, khususnya Tuhan, di dalam masa pandemi sudah 1 tahun ini lebih Tuhan, kami dapat melewati. Kami percaya kami ada sebagaimana ada saat ini. Semua karena pemeliharaan Tuhan, semua penyertaan Tuhan, dan kasih setia-Mu tiada berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, hanya dengan mempersembahkan hidup kami, melakukan perintah-perintah-Mu, melayani-Mu dengan lebih baik lagi Tuhan. Hidup yang lama kami tinggalkan, hidup yang baru bersama Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Tilik hati kami Bapa masing-masing. Jaga hati dan pikiran kami Tuhan. Biar kami tetap setia kepada Tuhan dan lebih lagi mengasihi Tuhan. Bapa, sebelum kami memulai ibadah ini, kiranya Tuhan juga mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami menyadari hidup kami masih banyak kekurangan, masih penuh dengan kedagingan ya Tuhan. Tapi biarlah kami mau dibentuk, kami mau disempurnakan melalui firman pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Yung Tikyo, yang Tuhan juga percayakan sebagai gembala jemaat-Mu GKR Petra, yang pada hari ini juga Tuhan akan menyampaikan pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melindungi dan memberkati pelayanannya. Terima kasih juga untuk setiap teman-teman yang sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi ini ya Tuhan. Tuhan mempersiapkan kami, mempersembahkan yang terbaik dan menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan. Teringat untuk setiap jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing ya Tuhan, yang pada saat ini mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati pikiran mereka, teduhkan hati mereka, lawat dan jamah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu memberikan ketenangan untuk konsentrasi, untuk mendengar firman-Mu dengan lebih baik. Dan mereka juga sungguh-sungguh hidupnya diubahkan dan dipulihkan, dan hidup yang baru bersama Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami serahkan pelaksanaan ibadah ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu Bapa. Terpuji ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Minggu lalu kita sudah rayakan Paskah.
Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang atas maut. Saudara dan saya lebih dari orang-orang yang menang. Mari kita terus nyanyikan lagu ini. Terlalu besar kasih-Mu Bapa buat kami. Pengorbanan yang Tuhan berikan buat kami luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Selalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Selalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Selalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai buat kemenangan itu. Haleluya, haleluya. Tuhanlah kekuatan kita dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Hanya kepadanya hati kita percaya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku.
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku tiada pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kami. Haleluya, sekali lagi berikan sorak-sorai buat Dia. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bukan karena kita melihat. Terima kasih Tuhan. Kekuatan dalam hidup kami dapat di dalam Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
Saudara, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam Yohanes 20 ayat 29 mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, amin. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kepadamu Tuhan kami sekali lagi datang di tengah-tengah ibadah kami. Karena satu pengakuan bahwa tanpa penyertaan-Mu, tanpa pertolongan-Mu, dan bahkan tanpa pekerjaan-Mu yang terus-menerus menunjang dan menopang kehidupan kami, maka iman kami sudah gugur. Ya Tuhan, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, yang mengingatkan kami betapa kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya pada saat ini ketika sebentar lagi kami membaca dan mencoba merenungkan kebenaran firman-Mu, khususnya mencoba memahami apa yang pernah terjadi pada para rasul, biarlah yang kami renungkan pada pagi hari ini sekali lagi menolong kami, mendorong kami untuk senantiasa hanya berdekat kepada Engkau, tidak pernah meninggalkan Engkau, bergantung pada kemurahan-Mu Tuhan, supaya kami boleh tetap berdiri teguh sebagaimana yang Kau kehendaki. Tuhan, inilah doa kami, persiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong khususnya hamba-Mu Tuhan, biarlah melalui apa yang disampaikan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi boleh menjadi berkat, bahkan benih yang hidup di dalam kehidupan setiap orang yang mendengarnya. Demikian kami memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan satu tema yang pada umumnya memang dikaitkan dengan satu minggu setelah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu percaya walaupun tidak melihat, gitu ya, tidak melihat namun percaya.
Kita akan bersama-sama membuka Injil Yohanes pasal 20. Akan saya bacakan mulai ayat 24 sampai dengan ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu ini di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri pada hari pertama setelah dia bangkit kepada murid-muridnya. Tetapi sayang sekali waktu itu Thomas tidak bersama-sama dengan teman-temannya. Itu sebabnya ia kehilangan event di mana pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah setelah itu murid-muridnya memberitahu Thomas, Tuhan kita sudah bangkit. Dan apa kata Thomas? Thomas menjawab, oh sorry, tidak usah lebay, kira-kira begitu ya. Aku tidak percaya dengan omongan kosongmu. Aku tidak percaya dan aku tidak akan percaya kecuali aku bukan saja cukup melihat, tetapi mencucukkan jariku ke bekas luka di tangannya maupun di lambungnya. Itu yang dikatakan oleh Thomas. Jadi atas yang disampaikan murid-muridnya, teman-temannya kepada Thomas, Thomas sama sekali tidak percaya. Peristiwa ini kalau kita mau coba pikir-pikir, sesuatu yang sangat aneh dan sangat sulit minimal bagi saya untuk dijelaskan. Kenapa Thomas bisa sampai-sampainya tidak percaya, bahkan dia menegaskan sebelum aku mencucukkan jari. Artinya lihat tok pun dia tidak percaya. Jangan-jangan itu cuma halu gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang sulit bagi saya paling tidak untuk memahami kenapa Thomas bisa sampai seperti itu. Paling tidak ada beberapa alasan kenapa saya mengatakan saya sulit memahami kenapa sampai Thomas benar-benar tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Yang pertama alasan saya yang mengapa saya menjadi sulit kondisi Thomas ini adalah begini. Yang memberitahu bahwa Tuhan Yesus bangkit itu adalah teman-temannya sendiri. Mari kita pikir secara logika apa untungnya si Petrus, Yohanes, Yakobus, Matius dan teman-teman yang lain ini nipu Thomas. Kalau memang Tuhan Yesus itu tidak bangkit, apa untungnya Petrus dan kawan-kawan nipu Thomas dengan mengatakan Tuhan Yesus sudah bangkit? Ya kan? Apa untungnya? Ya, sebetulnya kepada waktu murid-muridnya, teman-temannya berkata kepada Thomas, minimalkan Thomas juga bisa lihat toh. Beberapa waktu yang lalu, 3 hari yang lalu, teman-temannya Petrus, Yakobus juga sama takutnya dengan dia kok. Sama berlari menyelamatkan diri karena takut ikut tertangkap. Mereka semua ketakutan.
Dan sekarang ketika murid-murid datang kepada Thomas, Thomas puji Tuhan, haleluya Tuhan kita udah bangkit. Emang Thomas tidak bisa lihat? Ada perubahan wajah daripada teman-temannya yang tadinya yang beberapa hari yang lalu ketakutan, yang begitu sedih. Sekarang bukan saja hilang ketakutan itu, bahkan ketika mengatakan bahwa Tuhan sudah bangkit, itu ada sukacita yang luar biasa. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal, bukan? Ketika Petrus dan teman-temannya memberitahu Thomas, Thomas tidak percaya. Itu sebabnya tadi saya katakan apa untungnya sih Petrus dan kawan-kawannya ini menipu Thomas. Memang ada isu. Murid-murid Tuhan Yesus mencuri mayat Tuhan Yesus. Nah, apakah Thomas mendengar isu ini lalu kemudian menuduh murid-muridnya, teman-temannya dalam hal ini sudah mencuri mayat Yesus? Kalau itu yang menjadi pikiran daripada Thomas, apa dasarnya murid-murid Tuhan Yesus kalau benar murid-murid itu mencuri mayat Tuhan Yesus, menyembunyikan hal ini kepada Thomas? Oke. Petrus, Yakobus dan murid-murid yang lain semuanya dikasih tahu, memang benar kita yang nyuri mayat Tuhan Yesus. Apa dasarnya hanya kepada Thomas satu-satunya, jikalau murid-murid Tuhan Yesus itu mencuri mayat Tuhan Yesus, apa dasarnya hanya kepada Thomas murid-murid mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Kita tidak bisa menjelaskan itu. Ini alasan pertama saya mengatakan aneh sekali. Kenapa Thomas tidak percaya ketika teman-temannya mengatakan Tuhan kita sudah bangkit. Sementara melihat mereka yang ketakutan sekarang menjadi hilang ketakutannya. Bahkan mereka yang sedih karena gurunya yang dikasihi sudah mati. Sekarang mereka nampak sekali ada wajah yang sangat sukacita. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua saudara, menjadi sesuatu yang aneh bagi kita, Thomas ini kok tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Padahal Thomas ini sudah boleh dikatakan sekitar 3 tahun mengikuti Tuhan Yesus menjadi murid-muridnya. Dan selama ia 3 tahun menjadi murid Tuhan Yesus, tidak sedikit bahkan sangat banyak dia menyaksikan dengan mata sendiri mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus berkali-kali mengusir roh setan dengan kuasanya dengan mengatakan nyahlah engkau, lalu setan pergi. Angin topan dihardik. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan dan berkali-kali membangkitkan juga orang mati. Bahkan 1 minggu sebelum Tuhan Yesus sendiri ditangkap, dibunuh, dipakukan di kayu salib dan mengalami kematian. 1 minggu sebelumnya Tuhan Yesus itu membangkitkan Lazarus yang bahkan sudah mati dan sudah dikubur 4 hari lamanya. Kalau baru mati 1-2 jam lalu Yesus datang ke Betania membangkitkan Lazarus, kita mengatakan oh itu mah mati suri, itu cuma pingsan kali. Si Lazarus sudah dikuburkan 4 hari lamanya, udah jelas sungguh-sungguh hurufiah mati. Tetapi 1 minggu sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit, Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dan Thomas menyaksikan. Menjadi sesuatu yang aneh bukan? Jikalau sekarang murid-muridnya berkata kepada Thomas, Thomas Tuhan kita yang kita kasihi sudah bangkit. Balik lagi apakah murid-murid dituduh oleh Thomas ini bukan saja bohong, bahkan katakanlah halusinasi. Itu kalian kan halusinasi. Karena kalian ini mau mengingkari bahwa Tuhan kita sudah mati. Nah, saudara masuk akal tidak? Ada orang, 10 orang, bahkan mungkin lebih tanpa Thomas memang. Di dalam satu ruangan kok bisa halusinasi yang bareng-bareng. Yang semuanya sama. Kalau sendiri-sendiri ya halusinasi oke. Orang halusinasi itu kan biasanya kalau sendiri melamun, larut di dalam kesedihan, di situ adalah halusinasi oke. Ini barengan lagi kumpul bersama-sama. Masuk halusinasinya barengan kayak nonton film. Tidak masuk akal.
Tetapi kenyataannya itulah Thomas. Ketika diberitahu oleh murid-muridnya, Tuhan sudah bangkit. Yang ngomong Petrus ditegaskan oleh Yohanes, dikonfirmasi oleh Yakobus, diperjelas oleh murid-murid yang lain. Semua yang dikatakan oleh murid-muridnya, teman-temannya itu ditolak oleh Thomas. Dan berkata, aku tidak percaya. Dan tidak cukup hanya melihat. Kecuali mencucukkan tanganku ke bekas luka. Saudara, hal yang ketiga yang menjadi kesulitan bagi saya, kok bisa-bisanya Thomas tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Selama Thomas menjadi murid Tuhan Yesus 3 tahun. Berulang kali Tuhan Yesus itu menyampaikan pengajaran-pengajaran, baik hal-hal yang bersifat umum dan khususnya mengenai kematiannya, Yesus pun sudah pernah menyampaikan. Yang dicatat dalam Injil Matius, minimal 3 kali Tuhan Yesus sudah memberitahu akan tiba waktunya dia akan ditangkap, dibunuh, sebelumnya dianiaya, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan itu. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa dia akan ditangkap dan dibunuh lalu bangkit pada hari yang ketiga, mungkin katakanlah Thomas masih bisa ngomong begini. Iya, dia bisa membangkitkan anak laki-laki daripada janda di Nain. Iya, dia bisa membangkitkan anak perempuan daripada Imam Yairus. Tetapi masalahnya sekarang dia udah mati. Bagaimana mungkin orang yang mati dengan kuasanya bangkit lagi? Mungkin dia bisa begitu. Tetapi permasalahannya kan Tuhan Yesus sudah pernah berkata bahwa dia akan dibunuh, akan ditangkap, dianiaya, dibunuh dan bangkit hari yang ketiga. Itu sekurang-kurangnya dicatat dalam Injil Matius 3 kali. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Ya, kita melihat dulu Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16, itu kali pertama Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia harus ditangkap dan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Saya baca Injil Matius pasal 16 ayat 21 ya, demikian bunyinya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Konteks daripada Tuhan Yesus menyampaikan hal ini adalah ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku ini? Lalu Petrus mengatakan, Tuhan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka dikatakan dalam ayat 21 tadi, sejak saat itu Yesus mulai menjelaskan kepada murid-muridnya konsep Mesias yang benar menurut Tuhan, menurut Yesus. Bukan Mesias yang memberikan kebebasan daripada pemerintahan Romawi. Bukan Mesias yang lebih hebat daripada Daud memenangkan musuh-musuhnya. Bukan Mesias yang semata-mata hanya melakukan mujizat saja. Tetapi adalah Mesias, hamba Allah yang harus menderita, mengalami aniaya, dibunuh mati, tetapi memang bangkit pada hari yang ketiga. Ini beda dengan konsep daripada Mesias yang dikatakan oleh Petrus, walaupun Petrus mengatakan engkaulah Mesias. Sebab karena bagi Petrus Mesias itu adalah yang nantinya mengusir penjajahan imperium Romawi. Maka dikatakan sejak saat itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita dan mati tetapi bangkit pada hari yang ketiga di Yerusalem. Kita lihat lagi Matius pasal 20. Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19 demikian bunyinya. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, yang memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat
dan mereka akan menjatuhkan dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok dan disesah dan disalibkan. Pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini benar-benar adalah ketika Tuhan Yesus kali terakhir pergi ke Yerusalem, dia tahu kali ini dia akan ditangkap. Maka dikatakan di dalam ayat ini, saya ulang lagi ayat 17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil 12 muridnya tersendiri. Ditegaskan memanggil ke-12 muridnya tersendiri. Pakai bahasa yang saya coba pahami begini. Seolah-olah ada satu perbincangan khusus. Secara khusus Tuhan Yesus hanya kepada 12 muridnya menekankan kali ini memang betul-betul akan mengalami kematian, tetapi tetap ditegaskan bangkit pada hari yang ketiga. Ini sebelum pergi ke Yerusalem. Yang terakhir kita membaca lagi Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal 26. Ini Tuhan Yesus sudah ada di Yerusalem. Beberapa hari, bahkan mungkin beberapa jam, beberapa hari ya. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, ini sekitar 1 minggu sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Injil Matius pasal 26 ayat 1 dan 2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi, ini bahkan disebutkan 2 hari lagi, akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Minimal 3 kali Tuhan Yesus berkata dia akan ditangkap, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu Thomas sudah mendengar sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Kalau Tuhan Yesus tidak menyampaikan hal ini, mungkin tidak percaya. Tetapi sebetulnya ketika murid-muridnya datang kepada Thomas dan berkata, Thomas, puji Tuhan, haleluya, kita patut bersuka cita. Guru yang kita kasih, Tuhan yang kita cintai sudah bangkit. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan sendiri sebelum dia mati. Itu pasti ditegaskan oleh murid-muridnya kan. Tetapi uniknya seperti yang saya katakan, Thomas tidak percaya. Thomas tetap tidak percaya sehingga mengatakan, jikalau tidak mencucukkan jariku ke bekas lukanya, aku tidak percaya, aku tidak mau mengandalkan mataku tok. Tetapi pengalaman secara sensasi aku betul-betul menjamah. Luar biasa, itu yang saya katakan aneh tapi nyata. Kok bisa-bisanya Thomas tidak percaya? Minimal bagi saya 3 logika tadi tidak bisa saya pahami. Apa dasarnya murid-muridnya, teman-temannya menipu dia? Tidak ada alasannya. Kalau murid-murid Tuhan Yesus ini mencuri mayat Yesus dan menyembunyikannya, apa dasarnya hal ini hanya Thomas tok yang tidak dikasih tahu bahwa mayatnya dicuri? Yang kedua, mujizat-mujizat yang sudah disaksikan oleh Thomas, hilang kemana itu bekasnya? 1 minggu sebelumnya, Lazarus pun dibangkitkan. Dan perkataan Tuhan Yesus selama 3 tahun mengajar, bahwa dia memang harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, semua dihapus daripada hati dan pikiran Thomas. Itu yang saya katakan, sungguh saya tidak bisa mengerti. Murid-muridnya sudah kasih tahu, dia tidak percaya. Mari kita lanjutkan mulai ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29, saya baca lagi. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini
Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berpikir seperti demikian. Jikalau waktu itu ketika murid berkumpul dengan murid berkumpul lagi dan waktu itu ada Thomas. Lalu Tuhan tidak mau menampakkan diri kepada mereka. Karena misalnya dalam hal ini Tuhan Yesus berkata, ada Thomas. Aku gak mau deh menampakkan diri. Habis dia gak percaya sih, kelewatan. Ya. Lalu Tuhan Yesus tidak menampakkan diri, kira-kira Thomas hari itu percaya gak? Ya gak akan percaya. Buktinya sudah 8 hari kok, dikatakan 8 hari kemudian. Artinya sejak hari pertama setelah dia mendapat berita dari teman-temannya, itu 7 hari bukan waktu yang singkat. Selama 7 hari itu tidak ada progres di dalam iman dan kepercayaan daripada Thomas. Tetap dalam kondisi ketidakpercayaan. Maka ketika waktu itu dia kumpul dengan murid-muridnya, teman-temannya, karena tidak ada alasan dia tidak kumpul-kumpul. Soal percaya, murid-murid percaya Yesus bangkit, dia tidak percaya. Jadi kumpul bukan berarti sekarang Thomas sudah percaya. Permasalahannya karena dia tidak punya alasan untuk tidak kumpul bersama murid-muridnya, mau dengan siapa lagi. Di Yerusalem mereka tidak punya teman, mereka kelompok yang sedang dicari-cari, kelompok yang berusaha juga ditangkap. Itu sebabnya soal percaya atau tidak percaya itu urusan lain, tetapi mereka satu kelompok yang harus tetap bersama-sama menyembunyikan diri, berkumpul bersama-sama. Dan hari itu Tuhan Yesus menampakkan diri. Hal ini membuktikan bahwa sebetulnya di sini soal akhirnya Thomas bisa percaya itu adalah Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan atau memberikan karunia kepada Thomas untuk akhirnya bisa melihat dan menjadi percaya. Jikalau Tuhan sengaja tidak mau menampakkan diri karena ada Thomas gak jadi deh balik dulu. Misalnya begitu, ya sudah Thomas tidak akan percaya. Jadi kita melihat di dalam bagian perikop ini pun kita melihat satu unsur Tuhan berinisiatif. Menolong Thomas yang tidak percaya untuk akhirnya menjadi percaya. Dan percayanya karena apa? Mencucukkan tangannya ke bekas lukanya? Jelas tidak. Sebab akhirnya ketika Tuhan Yesus berkata, Thomas, sini. Kalau kamu mau mencucukkan jarimu. Lalu Thomas mengatakan, ya Tuhan. Ya, dia tidak mencucukkan itu. Thomas berkata, jawab dia, ya Tuhan, ya Allahku. Lalu Tuhan Yesus berkata, karena engkau melihat, maka kamu percaya. Jikalau betul-betul Thomas ini meraba dan mencucukkan jarinya ke bekas luka di tangan Tuhan Yesus, Yesus harusnya ngomongnya apa? Karena kamu sudah meraba, maka kamu percaya. Tetapi Yesus hanya mengatakan apa? Karena kamu melihat. Artinya pada waktu Thomas beberapa waktu yang lalu mengatakan, jikalau aku tidak mencucukkan, artinya apa? Aku tidak mau ditipu oleh mataku. Aku tidak mau, karena mata ada kemungkinan itu betul-betul bukan sesuatu yang dilihat, tetapi hanya halusinasi. Maka masuk halusinasi, mata terhalusinasi, tangan yang meraba juga kena halusi gitu loh kira-kira. Tetapi sekarang kenyataannya ketika Tuhan menampakkan diri, Thomas percaya dengan apa yang dia lihat, tidak lagi meraba, bahkan langsung berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Hal ini membuktikan bahwa sebetulnya ketika Tuhan menampakkan diri pada saat yang sama, kuasa Tuhan dalam hal ini bekerja menjamah hatinya.
Itu sebabnya tadi sebelumnya dia berkata damai sejahtera bagi kamu. Ini adalah kalimat yang sebetulnya juga sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pertama kali menampakkan diri kepada murid-murid tetapi tanpa ada Thomas. Damai sejahtera bagimu. Maka di situ ketika Tuhan Yesus berkata demikian, penampakan Tuhan Yesus membuat murid-murid percaya. Dan hari ini sama, damai sejahtera bagimu. Ku buang semua ketakutanmu di dalam hati, kekhawatiranmu, kecemasanmu. Semua aku angkat dan ku ganti dengan damai sejahtera bagimu. Dan di situ ketika Thomas menerima ini, menjadi percaya hanya dengan melihat tanpa menaruh tangannya ke bekas luka yang ada di tangan Tuhan Yesus maupun lambungnya. Nah, saudara, inilah yang saya katakan sebetulnya tetap dalam hal seseorang, dalam hal ini Thomas bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu karena inisiatif Tuhan yang memberikan kesempatan yang rela menampakkan diri. Tanpa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, Thomas waktu itu tidak akan percaya walaupun melihat. Kasus ini boleh saya bandingkan mirip seperti dua orang yang hari itu, hari pertama bahkan hari yang sama dengan Tuhan Yesus bangkit. Yaitu yang dicatat dalam Injil Lukas, yang satu namanya Kleopas, yang satu namanya siapa tidak jelas. Tetapi mereka ini sambil berjalan menuju ke Emmaus, mereka ngomong begini, tadi pagi teman-teman kita, Maria Magdalena, Maria dan yang lain-lainnya, pergi ke kubur Yesus dan kubur Yesus kosong, katanya ketemu malaikat, katanya Yesus sudah bangkit. Uniknya Kleopas yang orang adalah murid Yesus walaupun bukan yang 12 murid, mendengar berita ini tetap pergi ke Emmaus. Tidak merasa perlu untuk meyakinkan berita ini benar atau tidak. Ada urusan apa sih waktu itu? Sehingga harus dia pergi ke Emmaus, ke rumahnya. Sementara baru saja mendengar berita bahwa Yesus yang 3 hari yang lalu mati sudah bangkit. Adakah peristiwa yang lebih besar yang harus dia urusin di Emmaus sehingga dia harus tetap pergi ke Emmaus mendengar berita Yesus sudah bangkit? Dengan bentuk yang lain sebetulnya Kleopas dan temannya ini punya sikap yang sama dengan Thomas. Kalau mereka percaya bahwa Yesus bangkit, rasa-rasanya kok tidak mau balik ke Emmaus. Kalau memang ada urusan besar, walaupun dia percaya Yesus bangkit, buktinya ketika Yesus kemudian menampakkan diri di tengah jalan, dan setelah dia yakin bahwa yang diajak ngomong-ngomong sepanjang jalan itu adalah Yesus, mereka balik lagi ke Yerusalem kok. Artinya kan bukan karena urusan besar mereka pergi ke Emmaus. Tetapi mereka lebih dikarenakan, itu mah cuman hoax saja. Walaupun hoax itu sumbernya adalah Maria Magdalena dan kawan-kawannya. Walaupun hoax itu sumbernya adalah murid-murid Yesus sendiri. Kira-kira kan begitu. Dan kepada Kleopas dan temannya ini, Tuhan Yesus juga berkenan. Tiba-tiba nimbrung di tengah jalan, ngobrol-ngobrol sampai di dalam rumah mereka memecahkan roti, baru mereka sadar bahwa ternyata Yesus sudah bangkit adalah yang ngobrol bersama-sama dengan mereka dari Yerusalem sampai ke Emmaus. Lagi-lagi ini adalah kasih karunia Tuhan yang sudah bangkit untuk Kleopas dan temannya, untuk Thomas, di mana hari itu Tuhan Yesus menampakkan diri. Jemaat yang dikasih Tuhan di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita juga sulit bisa memahami kenapa tiba-tiba iman kita gugur seolah-olah tidak ada bekasnya sama sekali. Maka itu sebabnya dalam hal ini tidak usah kaget jikalau misalnya ada orang-orang yang dulu waktu remaja kecil, waktu remaja, waktu pemuda aktif di gereja, tiba-tiba mualaf menjadi beragama lain. Tetapi sebaliknya juga ada orang-orang yang sejak kecil beragama lain tiba-tiba menjadi Kristen. Gitu kan ya. Di WhatsApp,
di medsos beberapa kali saya membaca berita yang sedikit guyonan. Tuhan tidak adil gitu ya. Yang diberikan ke Islam gitu ya, dari Kristen atau Kotel ke Islam Felix Shaw, gitu, Yahya Waloni gitu ya. Ngomongnya. Tetapi yang diberikan kepada Kristen, artis-artis yang cantik dari mualaf, dari Islam menjadi Kristen. Yang saya sampaikan bukan itunya. Tetapi yang saya mau katakan memang kadang-kadang sulit dipahami kok bisa-bisanya lahir di daerah kok mayoritas Kristen sejak kecil ke gereja tiba-tiba menjadi Islam. Ya, demikian juga perpindahan agama itu sering terjadi. Bagi kita hari ini minimal kita pegang satu poin yang bisa kita lihat dari apa yang kita bahas. Iman tidak gugur. Itu sebetulnya adalah karena kemurahan Tuhan yang memegang dan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap bertahan di dalam iman kita. Betul ada sesuatu yang luar biasa. Yesus sudah mati. Yesus sudah disalibkan. Dalam konteks ini iman daripada Thomas gugur. Tetapi kan sudah dapat murid-muridnya sudah memberikan penjelasan Yesus sudah bangkit. Bukti-bukti yang dia lihat dulu, mujizat-mujizat yang luar biasa, semua tidak ada bekasnya, tidak menjadi satu fondasi yang kuat bagi iman Thomas. Akhirnya di sini kita mengambil satu kesimpulan, yaitu bahwa iman itu pada akhirnya adalah yang dianugerahkan oleh Tuhan jikalau seseorang bisa percaya bahkan bertahan sampai akhir. Mari kita melihat beberapa bagian daripada Injil Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Saya baca dulu Injil Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ya tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dikatakan jikalau bukan karena pekerjaan roh, maka tidak ada seorang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa? Yang bisa beriman sampai akhir. Imannya adalah iman yang dalam tanda kutip abal-abal, kira-kira begitu. Tetapi kalau oleh pekerjaan roh baru bisa beriman sampai dan bertahan sampai akhir. Itu arti daripada Injil Yohanes pasal 3 ayat 5. Dan mari kita bandingkan dengan Yehezkiel pasal yang ke-36. Karena Injil Yohanes pasal 3 ayat 5 saya percaya itu adalah yang menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai dengan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jelas sekali dikatakan, roh Tuhan akan diberikan kepada orang-orang percaya sehingga orang-orang percaya ini bisa beriman. Itu sebabnya jikalau kita bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 20 ketika Tuhan Yesus bangkit, itu dikatakan Tuhan menghembuskan rohnya kepada murid-muridnya. Walaupun sudah 3 tahun menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tanpa Roh Kudus yang diberikan, seseorang tidak mungkin bisa percaya. Maka saya percaya waktu Tuhan Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu. Walaupun tidak dijelaskan, kalau kita bandingkan dengan 1 minggu sebelumnya, di mana dikatakan Tuhan Yesus menghembuskan rohnya kepada murid-muridnya, maka di sini adalah saat di mana Thomas menerima
Roh Kudus membuat dia menjadi beriman. Walaupun hanya dengan melihat dan tidak mencucukkan tangannya. Dan akhirnya dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 44, Tuhan Yesus sendiri menegaskan seseorang bisa percaya itu karena sebetulnya pekerjaan Allah melalui Roh Kudusnya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 44, demikian kata Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak waktu itu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Itu sebabnya dalam konteks tadi saya mengatakan, jikalau Tuhan Yesus tadi melihat Thomas ada bersama-sama muridnya lalu tidak mau menampakkan diri, ya Thomas tidak akan bisa percaya hari itu. Jadi jelas sekali di sini inisiatif Allah yang membuat Thomas menjadi percaya waktu itu. Inisiatif Allah yang membuat setiap orang percaya bisa datang dan percaya kepada Yesus walaupun tidak melihat. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, Thomas, engkau melihat dan percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kalau kita mau pikir-pikir bagaimana mungkin kita yang tidak melihat, yang tidak mendengar Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus, yang tidak pernah menyaksikan dengan mata kita, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bisa percaya. Jikalau Thomas saja tidak bisa percaya. Bagaimana mungkin kita bisa? Thomas itu loh sudah jadi murid Yesus 3 tahun tidak bisa percaya Yesus bangkit. Kok kita ini nekat banget hari ini? Tidak melihat, bukan hidup, bukan pada zamannya Tuhan Yesus. Yakin dan percaya Yesus bangkit. Yakin dan percaya Yesus mati bagi kita. Nekat banget ini kalau kita mau pakai ukurannya Thomas tadi. Tetapi inilah yang dikatakan Yesus, berbahagialah engkau yang tidak percaya namun melihat. Sebab itu bukti Bapa menarik kita datang ke hadapan Kristus. Sebab itu bukti anugerah hidup yang kekal Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita orang-orang yang percaya namun tidak melihat. Luar biasa. Itu iman bukan kehebatan kita yang berpikir logis. Itu iman bukan karena kita ini pandai memilih. Nah, itu iman adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9 ditegaskan seperti ini. Saya akan baca Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia. Perhatikan ditegaskan sebab karena kasih karunia. Kasih karunia dari siapa? Daripada Allah. Kamu diselamatkan oleh iman. Artinya kamu diselamatkan karena percaya. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi bahkan iman itu pun karunia daripada Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada seorang yang memegahkan diri. Puji syukur kita semua ini adalah orang-orang yang karena anugerah Tuhan menerima iman sehingga menjadi percaya walaupun tidak melihat. Tetapi dalam perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan mari kita ingat. Pegang terus karunia Tuhan ini, bersandar terus dan berdekat terus, jangan mengandalkan kekuatan kita. Sebab ketika kita mengandalkan kekuatan kita, ketika kesulitan datang menghadang hidup kita. Ketika kesedihan, ketika hancur hati, ketika ketakutan itu menguasai kita, iman kita bisa hilang tanpa bekas seperti yang dialami oleh Thomas sebelum mendapat kemurahan Tuhan. Maka tidak ada cara lain, tidak ada jaminan lain
kecuali kita selangkah demi selangkah dalam kehidupan kita senantiasa dekat dengan Tuhan, maka di situ dengan segala tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, iman kita bisa tidak gugur bukan karena kehebatan kita. Kita melihat Thomas apa kurangnya, tetapi iman bisa hilang tanpa bekas. Siapa kita? Sehingga kita mengatakan aku pasti tidak akan mengalami hal itu. Jangan sombong, jangan mawas, jangan terlalu jumawa. Lebih baik kita mawas diri. Datang kepada Tuhan setiap kali engkau merasa lemah imanmu. Datang kepada Tuhan minta kekuatan ketika engkau merasa ketakutan, ketika engkau tidak mengerti apa yang terjadi. Jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut. Itu justru kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Ketika kita bahkan ragu-ragu kepada Tuhan. Ini yang saya mau katakan ketika saya yang mau tegaskan ketika Yohanes Pembaptis sendiri di dalam penjara mengalami ketakutan, di mana seolah-olah apa yang dia yakini dengan apa yang dia lihat, yang dia alami itu sangat berbeda. Waktu dia membaptis Tuhan Yesus, dia tahu persis Yesus adalah Mesias. Tetapi dia juga tahu sebagai seorang nabi. Dikatakan jikalau ia datang yaitu Mesias, orang buta melihat, ia akan membebaskan orang-orang tawanan. Sekarang Yohanes Pembaptis dalam penjara. Dia bebas. Jangankan bebas. Dia malah mendengar kabar ketika Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tuhan Yesus meninggalkan Yudea kembali ke Galilea. Ini bagi Yohanes satu pukulan yang berat. Bagaimana mungkin aku percaya jikalau ia datang membebaskan tawanan. Mendengar kabar aku masuk penjara, dia nengok tidak, malah nyingkir pergi ke Galilea. Itu sebabnya dia mengutus murid-muridnya. Tanyakan kepada dia, benarkah dia yang akan datang itu? Atau aku harus mencari yang lain? Di dalam kekecewaan, di dalam ketidakmengertian, syukur Yohanes masih datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberikan penguatan. Apa yang kamu cari dan kamu lihat? Orang-orang berpakaian yang indah, orang-orang berpakaian indah di istana. Tetapi dia lebih daripada seorang nabi, walaupun hanya pakaian baju dari unta. Dan dia berkata buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Ada kalanya hidup kita ini bisa menurun begitu rupa sehingga seolah-olah kita hampir kehilangan iman kita seperti sumbu yang hampir padam. Seperti buluh yang sudah mulai terkulai. Datanglah kepada Tuhan dan jangan kepada yang lain. Tuhan berjanji, sumbu yang pudar tidak akan dipatahkan. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Itu janji Tuhan. Puji syukur Tuhan menyertai hidup kita. Biarlah apa yang menjadi pengalaman Thomas itu menjadi peringatan bagi setiap kita. Mari kita pegang anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sampai akhir. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami tahu hidup kadang-kadang tidak gampang. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Dan secara manusia ada banyak alasan yang membuat kami menjadi takut, khawatir, cemas. Dan bingung tidak tahu harus melakukan apa. Dalam situasi seperti ini bahkan ketika kami mau berdoa pun kadang-kadang bisa muncul perasaan ragu-ragu. Apakah Tuhan masih mendengar doa kami? Tetapi melalui apa yang kami bahas khususnya melalui peristiwa Thomas yang kehilangan imannya tanpa bekas, engkau tidak membuangnya. Engkau berkenan sekali lagi meneguhkan imannya sehingga ia menjadi percaya. Maka demikian juga kami pun percaya engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Tuhan, ketika kami mengalami kondisi yang sangat depres, biarlah firman pada siang hari ini mengingatkan kami untuk tetap membuat kami berani datang kepadamu. Seperti Yohanes Pembaptis yang mengalami tekanan yang berat di dalam penjara, tetap mengutus muridnya datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kepada siapa kami harus datang, baik ketika kami imannya sedang kuat dan berkobar-kobar, maupun bahkan ketika iman kami sangat lemah. Kepada siapa kami harus datang, jikalau bukan kepada Engkau, Allah yang menjadi manusia, mati dan bangkit hari yang ketiga. Tuhan, terima kasih. Engkau berinisiatif memberikan kepada kami anugerah iman, bahkan iman yang menyelamatkan. Kami pun percaya Engkau akan menaruh iman itu selama-lamanya di dalam hati dan kehidupan kami. Ini kami Tuhan. Kami sekali lagi mau bersyukur untuk semua yang sudah Kau kerjakan bagi kami. Dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Mari kita bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman mengkirakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, karena Engkau ajaib. Haleluya. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Kepadamu Tuhan kami sekarang ini sebagai domba-domba datang melalui doa kami. Sebab kami tahu bahwa Tuhan kami yang mati bagi kami dan yang juga bangkit pada hari yang ketiga bagi kami, sudah naik ke surga
bahkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi imam besar kami, yang boleh senantiasa kepadanya kami berdoa melaluinya dan akan disampaikan kepada Bapa. Tuhan, sebagai domba-dombamu, sekarang ini kami ada dalam situasi yang sangat sulit. Pandemi yang sudah berjalan 1 tahun lebih. Memang sudah ada vaksin, tetapi vaksin hanya baru boleh dikatakan diberikan kepada sebagian kecil daripada orang-orang yang ada. Bahkan diprioritaskan kepada orang-orang yang lansia dulu. Sementara usia-usia muda, usia potensial yang lebih banyak harus keluar, yang harus lebih banyak berjumpa dengan banyak orang, justru sebagian besar belum mendapatkan vaksin itu. Tuhan, kepada siapa kami boleh berdoa dan memohon, jikalau bukan kepada Engkau. Kepada jemaat-Mu yang belum menerima vaksin, bahkan orang-orang Kristen yang belum menerima vaksin karena usia atau bahkan karena kondisi tubuhnya, ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak memungkinkan untuk menerima vaksin. Orang-orang seperti ini Tuhan, hamba-Mu sekarang ini, bawa mereka ke hadirat-Mu lewat doa ini. Lindungilah mereka ya Tuhan, jaga mereka dan pelihara mereka Tuhan. Jauhkan mereka daripada wabah yang sedang terjadi ini. Dan kami juga terus berdoa ya Tuhan, bukan saja untuk kesehatan tubuh setiap jemaat-Mu dalam kondisi pandemi seperti ini. Bahkan kami juga berdoa untuk pekerjaan, untuk usaha yang mereka lakukan. Ada banyak yang mengalami kesulitan, tetapi kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ketika kami terus bertahan, di dalam Engkau ketika kami terus bersandar, maka di situ ada paling tidak kekuatan dan pertolongan daripada-Mu. Tuhan, kami serahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, jikalau pada masa-masa seperti ini seringkali kami berlaku seperti orang yang tidak percaya. Kami kehilangan iman kami, dan biarlah firman yang kami renungkan pada pagi hari ini, pada siang hari ini sekali lagi mengingatkan kami. Kami bisa bertahan sebab Engkau berinisiatif menjaga kami. Karena Engkau berinisiatif mencurahkan anugerah-Mu untuk kami, sehingga hidup kami dalam sekarang ini justru adalah satu hidup di dalam iman. Iman yaitu kepada Kristus yang bangkit. Sehingga jikalau kami sekarang ini hidup, bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk percaya sekalipun kami tidak melihat. Itu bukti Engkau mengasihi kami. Dan Allah yang mengasihi kami, kami yakin dan percaya juga adalah Allah yang memelihara kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami sekarang ini mau berkata kepada-Mu Tuhan, Tuhan tolong kami. Ambil kekhawatiran yang ada di dalam diri kami. Buang kecemasan yang ada pada hati kami dan pikiran kami, dan sebagai gantinya Tuhan, berikanlah damai sejahtera yang daripada-Mu. Damai sejahtera yang melampaui akal. Damai sejahtera yang bukan datang dari dunia, tetapi yang Kau bawa dari surga untuk kami semua. Tuhan, terima kasih kami boleh berdoa seperti ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak
Jemaat yang dikasih Tuhan pulang, mari kita teduhkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan bahkan penghiburan dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat siang, doa teduh, ibadah selesai, sampai jumpa minggu depan.